Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini ternak teman-teman semua. Ya, setelah lama ya, sekian 1 tahun lebih kita tidak upload video, dan emang kita cukup vakum lama ya dalam bidang perentokan. Kali ini saya beli lagi indukan ya. Ini ada 2 betina ini dan 1 pejantan ya. Kali ini saya mau share ke teman-teman bagaimana memilih indukan ya, yang siap produksi ya, yang berkualitas juga untuk kelangsungan peternakan teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman memilih untuk beternak sistem pembibitan ya, kalian harus memiliki indukan yang bagus ya teman-teman. Nah, bagaimana cara memilih indukan yang bagus ya? Saya akan men-share 6 tips ya buat teman-teman semua. Ya, karena indukan itu membeli indukan itu penting untuk keberhasilan usaha ternak teman-teman semua pastinya ya. Oke, dalam poin yang pertama, usia indukan yang ideal teman-teman. Indukan itu bisa di usia 6 atau 8 bulan itu ya, maksimal 8 bulan itu udah mulai bertelur ya. Minimal 6 bulan lah dia udah bertelur ya. Terus kalau untuk pejantan di usia 8 atau 10 bulan itu sudah mulai kawin. Jadi kayak saya ini memilih pejantan usia 10 bulan ke atas kalau nggak salah ya. Indukannya yang ini 8 bulan dan ini udah 1 tahun ya untuk rambon bondol kita ya. Jadi saya mulai usaha dengan 2 indukan dulu ya. Dan saya pilih usia yang sudah matang teman-teman ya, seperti itu. Dan ini nih, jadi sudah mulai ngawin ya untuk betina pejantannya teman-teman, seperti itu. Nah, nomor 2, kondisi fisik yang sehat ya. Tentu ketika kita memilih indukan harus melihat fisiknya juga ya, jangan kayak ini jadi seramo nih bagus ya, jangan gitu juga. Harus memilih indukan yang sehat ya teman-teman ya. Pastikan tidak ada yang cacat ketika kita beli, terus kondisi bulunya juga bersih rapi ya. Terus ketika kita selalu cek juga kesehatan dari segi mata ya, bersih juga matanya ya. Terus dari segi hidung juga dia tidak berair ya, tidak beringus gitu, seperti itu. Dan kaki-kaki dia juga kuat ya, tidak lemah dan lesu, seperti itu. Dan teman-teman kalau bisa hindari membeli entok yang lesu, membeli entok yang sakit juga, itu hindari ya teman-teman, jangan beli entok seperti itu. Nah, poin berikutnya yang ketiga adalah pilihlah indukan dengan bobot tubuh yang ideal teman-teman ya. Di mana pejantan biasanya lebih besar ya daripada betinanya ya, tapi jangan signifikan jauh gitu ya, jomplang itu jangan juga ya. Kayak ini kan kita membeli pejantan dengan indukan itu sesuai lah, jadi jangan sampai terlalu besar, karena nanti juga kan susah juga dalam proses perkawinan. Atau kebalik, misalkan betina besar pejantan kecil, tapi itu kan jarang ya. Jadi jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi bobot tubuh harus ideal, dimana pejantan itu bisa 3,5 kilo itu udah bagus ya teman-teman, atau 3 kilo juga ada, sampai 5 kilo lah biasanya. Kalau betina di 2 kilo ke atas, kurang dari 3 kilo itu juga udah bagus ya bobot itu. Jangan terlalu kecil ya, nanti telurnya juga kecil. Jangan terlalu besar, nanti juga produksi telurnya itu bakal terhambat sama lemak ya teman-teman, seperti itu. Kecuali kalau memang entoknya turunan jumbo yang baru, itu beda lagi cerita ya. Karena bobot tubuh juga kan mempengaruhi kesehatan entok tersebut ya teman-teman. Yang kecil itu ya terlalu rentan dalam terkena penyakitnya, seperti itu. Oke, nomor berikutnya, nomor 4 adalah produktivitas telurnya ya. Ketika teman-teman membeli entok itu harus selalu dilihat produktivitas telurnya per 1 kali siklus, misal, atau per 1 kali mengerami, dia bertelur 10kah, 15kah, 20kah ya. Diusahakan lebih dari 10 telur ya. Nah, jangan teman-teman, dia kalau misalkan itu telurnya 8, udah itu di potong aja ya, jangan jadikan indukan seterusnya. Jadi kita coba, misalkan kita beli dari peternak, kita gak tahu ini produktivitasnya, atau bisa teman-teman bertanya gitu kan. Kalau misalkan memang gak tahu ya, kita coba 2 atau 3 kali siklus. Kalau memang dia siklusnya jelek, kurang dari 10 ya, kita bisa ganti indukan, seperti itu teman-teman ya. Karena dalam sistem pembibitan ini, telur itu nomor 1 wajib harus bagus ya, produksi harus banyak juga, seperti itu. Karena kan untuk nanti menetasnya juga banyak, jadi untungnya juga lebih besar teman-teman, seperti itu.
Oke, nomor berikutnya nomor 5 adalah berasal dari keturunan yang berkualitas ya. Kayak tadi dengan bobot tubuh yang bagus, produktivitas telur yang juga banyak ya. Jadi harus tahu dia keturunan bagus atau yang jelek. Usahakan yang bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman punya turunan bagus nih, kalian besarkan, pilih lagi diindukan ya. Bagusnya seperti itu. Kalau misalkan memang teman-teman harus beli, diusahakan bertanya gitu ya. Jangan sampai enggak bagus ya ini produktivitas telurnya banyak gak atau gimana ya, terus sifat entoknya gimana gitu kan. Nanti di nomor berikutnya adalah nomor 6 adalah sifatnya ya. Dia sudah saya spill sifatnya. Dan sifat seperti apa? Jadi kalau misalkan untuk entok indukan itu kan ada yang kayak dia mengerami telur, terus dia ketika dia keluar untuk makan dia lama diem di luar, kebalik ke sarang ya. Nah itu nanti mempengaruhi ketika telur itu kan sulit untuk menetas juga. Terus ketika dia terlalu dingin karena entok betinanya keluar terlalu lama, maka embrionya bisa juga mati. Jangan beli itu seperti itu. Misalkan telurnya banyak tapi sifat mengeraminya jelek, itu juga jangan ya, diusahakan jangan teman-teman seperti itu. Jadi harus sifatnya juga dalam hal mengerami itu bagus. Nah untuk pejantan juga sifatnya harus aktif dan agresif. Itu harus, pejantan itu harus dominan ya, harus lebih agresif, lebih aktif seperti itu. Karena nanti berpengaruh kepada fertilitas telur seperti itu teman-teman. Nah seperti itu untuk memilih tips, yaitu 6 tips dalam memilih indukan entok ya. Diusahakan yang berkualitas ya teman-teman, karena untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas atau anakan yang berkualitas juga seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.